balik lagi di Time Stock Solutif dan Mencerahkan. Ini segmen terakhir, kita akan ngobrol tentang tadi Bang Ide. Ya. Gimana itu, Sam, kalau nanti seandainya beneran ada Bang Ide, masyarakat kalau pingin pembukaannya jadi gini, jadi posisinya bahwa ide itu mata uang di masa sekarang dan akan datang. Ide, ya ide, ya. Anda saksikan sekarang orang yang terkaya secara materi di dunia itu bukan lagi orang yang punya tambang minyak, tambang batu bara, tetapi lebih ke orang yang punya ide. Nah, ide itu terwujud dalam misalkan artificial intelligence, ya, ono Facebook, ono Google, ono Gojek, ono dan sebagainya, dan itu akan semakin luar biasa ke depan, ya. Nah kemudian jadi Bang Ide itu muncul ketika 10 tahun yang lalu ketika saya umroh di Masjidil Haram. Saya nemu ide bisnis luar biasa. apa itu? Duit ratusan miliar. Aku gak cerita nang sampean. Sampai lek tak ceritani kudu nggawa duren ya. Bawa nanti. Oke. Ya. Nah, kemudian ide itu akhirnya saya bawa ke Indonesia. Aku kudu cerita nanti. Akhirnya saya bawa ke HAKI, hak kekayaan intelektual. Tolong ya, ide iki tolong ini di copyright, ya. Jadi ini dipatenkan atas ini saya. Ternyata nggak bisa. Lah terus, lah bentuknya barangnya turun ono ya mas. Loh bukan. Tinggal enak negara liyo nggawe ide mana dan dia muncul menemukan barang duluan. Aku yang belakangan. Loh aku kok dianggap plagiat. Itu kekurangannya kita selama ini. Iya, kekurangan kita selama ini. Nah, negara tidak ada di posisi itu. Ya, saya tidak tahu yang sekarang ini. Akhirnya saya coba nyari alat, nyari ini dan sebagainya. Nah, ideku kecepatan di saat teknologi belum sampai ke sana. Nah, Gimana cara giringnya masyarakat biar? Kenapa? Gimana cara giring masyarakat biar pemikirannya sama, lebih cepat lari juga nggak? Iya, jadi gini, karena apa? Aku sendirian, aku dewe, gitu. Tidak ada satu lembaga sehingga akhirnya menganalisa beberapa presentasi kita dan idenya itu akhirnya tidak visible. Oke. Nggak layak, ya. Layak sing layak keren ini loh mbak, layak ide bisnis. Sampai duit 1 juta kira-kira. Duit lah, tabungan wartawan kan lumayan. Ya. Oke lah. Ya, loh kok iso guyu kabeh. Aku roh ya, wartawan lumayan. Ketika Anda misalkan ada satu ide bagus usaha, prospektusnya ditawarkan ke Anda, kemungkinan besar berhasil. Kita sudah hitung dan sebagainya. Mek butuh modal 1 juta. Apakah Anda mau investasi? Wow. Jadi ketika 2014 ya kita mengalami ledakan 40 juta orang kelas menengah baru di Indonesia. Itu ternyata uangnya berhenti di tabungan, deposito, dana reksa, ya reksadana itu ya. Tapi tidak jatuh ke sektor real karena gak roh ate digawe opo. Yang itu sehingga apa? Ekonomi kita itu tidak banyak berubah. Nah, aku ngomong masalah ekonomi soalnya apa? Ya Kabupaten Malang survei kita 60% penduduknya berpenghasilan 1,5 juta ke bawah selama 1 bulan. Ya, bahkan ono GTT PTT sing jumlahnya 6.300, gajine 300 sampai 500.000 per bulan. Iku cek mentolo cek dirapel. Tanggulan pisan, 5 bulan pisan, ya dirapel. Tenaga kesehatan, tenaga tidak tetap juga begitu. Mereka dirapeli. Ya. Itu yang harus dibenahi di Kabupaten Malang. Mari ngono apa? Uang pembangunan. Jadi selama Januari sampai misalkan bulan 4 saat turunnya APBD modul ya. Ya praktis nggak ada pembangunan. Duit desa gak modul. Ya. Jadi ini yang salah itu. Tahun kerjanya Januari sampai Desember tapi ya uangnya sekarang ini uangnya turunnya. Terus siapa Pak Lurah yatim bangun dong 3 orang mah. Kan? Perangkat, jadi perangkat juga seperti itu sama gitu. Nah ini harus selesaikan dengan apa? Menaikkan PAD kita. Kecil sekali PAD kita. Ibaratnya aku nyawang Kabupaten Malang, batu itu 1 lebih T, ya, dan kita hanya kelasnya 700 M doang. Miliar, ya. Batu hanya punya industri pariwisata. Kalau kabupaten? Wih, sampai nanti lah kok, ya pariwisata oke, ono pertanian, perkebunan, peternakan,
mau sekolah bisa, tapi kayak jaran kepang, pencak silat, cek turah, ya, ada perikanan, ada ono laut dan sebagainya seperti itu. Kecil sekali kita. Nah, siapapun calon bupati harus mengerti ekonomi. Berapa potensinya Kabupaten Malang kira-kira? Jadi gini, kalau realnya saya belum hitung potensi, nanti kita bisa seperti apa, tapi 3 tahun pertama insya Allah akan terjadi perubahan. Jadi perubahannya gak iso dengan step by step. Meneri si engine, meneri mesin mbak. Jadi mesinnya ini kudu beres, digas iso melayu loh. Lek selama ini digas gak iso melayu, ya wis kita akan jalan di tempat. Kok gak iso melayu podo gandoli dewe lek digas protol kabeh malah. Kalau jadi berarti butuh waktu berapa tahun? Jadi gini, 1 tahun pertama ya kita akan meneri engine government. Manajemen nih ya, manajemen. Cukup nah, itu Pak? Kenapa? Cukup 1 tahun doang. 1 tahun insya Allah cukup. Saya akan all out di situ. Karena apa? Tanpa manajemen ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah manajemen akan by data. Data kita akan big data ala Malang. Ala Kabupaten Malang, bukan big data yang gede. Kita punya big data sehingga apa? Kita maintainnya dengan sangat baik, terukur. Tidak boleh manajemen itu subjektif. Dasarnya kira-kira, nggak boleh. Kira-kira. Intuisi, main intuisi, enggak boleh. Oke, Sam, ini pertanyaan terakhir sekaligus nanti bisa closing statement ya. Gak kurang dawa tak? Oh, kalau sampai jam 3 pagi sebenarnya bisa aja. Ini dari @Lila Nur. Malang Jejak beneran maju atau cuman mau megang suara parpol gitu? Mau apa? Pegang suara parpol aja. Ini luar, aku nyarone lewat parpol, insya Allah kepinginan wis dadi. Aku jadi duit soalnya kan ngono kan. Gitu kan, dari duit dari Rono langsung dan namaku juga cukup bagus di sana. Jadi gitu. Jadi posisinya sampai hari ini kita komitmen perbaikan. Jadi bukan jadi bupati, sorry. Ya jabatan nanti paling keren apa? Kepala desa. Paling keren. Paling keren. Bupati nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia pegang pondasi. Kenapa nggak jadi kepala desa aja? Enggak, aku posisinya dari sisi lain. Karena gini, kalau Anda jadi kepala desa terus dure atasan, hierarki organisasi atasan tidak support Anda akan maju di satu desa itu. Tapi beliau enggak pincang timpang. Yang terjadi selama ini itu. Tapi kalau dari bupati seluruh desanya insya Allah maju. Jamin ya? Oh, garansi. Jadi gini, Malang Jejak itu keluar dari apus-apusan. Jadi gini, untuk seluruh pemirsa, jadi saya sendiri orang sing apa? Ya kita ngukurnya nggak wikil. Ya, jadi jenenge jejak. Ya, jadi ini perjuangan. Maka nanti jaga ngapusi nyuruh mobil mogok. Seluruh janjinya Malang Jejak bertanda tangan di atas materai. Jadi kalau disuruh dari bupati, ya bupati ini gak iso dada tak tinggal ya. Enggak Pak, sampean dari tanda tangan di atas materai. Kami akan mengawal. Nah saya berharap, ayo calon bupati liyo nggak punya tanda tangan di atas materai. Jadi apa? Rakyatnya menang. Bukan kita yang menang gitu. Rakyatnya menang karena apa? Kita akan pelayan mereka. Wong kita digaji mereka. Ya kita ya bosnya yang menang, masuk anu yang menang. Ya enggak. Kita kembalikan itu gitu. Pesan, yang ini terakhir, pesan untuk warga Kabupaten Malang menjelang pemilihan. Jadi gini ya, untuk Kabupaten Malang, saya tahu jadi dinamika di lapangan itu luar biasa. Jadi kita belum habis. Saya ono nurani Leon. Saya ketuk satu persatu, ya. Saya ketuk satu persatu. Malang butuh satrio piningit kabupaten, tapi gak iso siji. Butuh ratusan ribu orang menjadi satrio piningit bergandengan tangan. Dan Malang Jejak ya tidak akan berakhir ketika misalkan aku jadi bupati atau aku tidak jadi bupati. Enggak. Ini gerakan moral force. Ya, gerakan moral untuk apa? Ya saya ini mosok gak izin sih 3 kepala daerah seperti itu yang lalu satu anggota DPR DPRD ya seperti itu masuk semuanya gitu. Gak izin. Nanti arek Malang kemana para patriot itu sembunyi?
duka ini lama terjadi. Salam jejak ya, sesuai Malang Kudu Jejak. Oke, terima kasih Sa untuk kehadirannya di Times Talk kali ini. Kita mungkin bisa ketemu di bincang-bincang selanjutnya, nantikan. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.